Halo semua, saya Devina Nadia Nur Hanifa dan saat ini saya dan rekan-rekan saya sedang berada di Pokbun Flamboyan. Dan saya berkesempatan untuk mewawancarai pengelola dari Pokbun Flamboyan ini. Ingin tahu bagaimana wawancaranya? Mari ikuti saya. Selamat sore Ibu. Kenalkan saya Devina Nadia Nur Hanifa dari SMA Negeri 3 Bandung. Sebelumnya saya berterima kasih karena Ibu telah meluangkan waktunya sehingga dapat saya wawancara pada saat ini. Saya ingin mewawancara Ibu terkait usaha yang dijalankan dan saya tanya dengan wirausaha di budidaya tanaman konsumsi. Langsung saja Ibu kita mulai wawancaranya. Yang pertama, tolong perkenalkan diri Ibu dan usaha yang dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati. Saya ketua kelompok Pokbun Flamboyan OR14. Kebetulan di sini adalah kelompok berkebun ya. Nah ini yang kebun yang dihasilkan yaitu kita menanam tanaman pakcoy. Nah pakcoy itu alhamdulillah di masyarakat di sini juga kurang ya untuk pakcoy itu. Nah kita tidak menjual ke tempat lain, tapi kalau misalnya ada yang telepon, bibit dan sebagainya kita jual. Nah selain sayuran konsumsi juga, selain dikonsumsi dijual juga ada tanaman hias, ada media tanamnya juga, ada media tanam seperti tanah, pupuk kandang, terus sekam bakar dan lainnya. Juga ini tanaman ini selain tanaman yang ini dijual juga, bibit juga mereka pembelinya bibit dari sini. Tadi Ibu menyebutkan pakcoy, kalau selain pakcoy apa lagi ya Bu? Ada selain pakcoy, ada kangkung, ada bayam, kemudian ada jeruk, ada cengkeh, ada banyak ya yang lainnya. Misalnya periode sekarang kita tanam kangkung ya. Nah nanti setelah kangkung ada pakcoy atau yang lainnya, bayam juga ada. Berarti untuk Cengkeh ada. Berarti itu tanamannya tidak seluruhnya ya, maksudnya kalau satu periode satu jenis tanaman? Iya, enggak, satu periode kadang beberapa tanaman. Cuman kalau yang kayak ini nih, di greenhouse ini ya. Nah, untuk di greenhouse ini biasanya ini ada kangkung dan pakcoy atau selada air. Nah, kalau yang di luar ini kan yang hidroponik ya. Nah, ini kalau ditanam macam-macam, ada kangkung, ada pakcoy sama juga. Cuma ini ada sistem hidroponik, ada sistem yang di tanah aja ya. Nah, Berikutnya, mengapa Ibu memilih untuk menjalankan usaha budidaya tanaman? asalnya kita nggak usaha ya, bukan untuk usaha tadinya itu untuk kita mempertahankan ketahanan pangan lingkungan aja, ketahanan pangan keluarga. Nah asalnya di sini itu kenapa ada kebun Flamboyan itu karena dulu itu setiap RW harus ada urban farming atau harus ada kebun ya, kebun perkotaan. Nah itu lalu kita kelola. Nah karena masyarakat sekitar membutuhkan ini sayuran, jadi kita yang dijual. Nah usahanya dari situ awalnya. Jadi selain usaha sayuran juga kita ada usaha kantin. Nah untuk memutarkan perekonomiannya selain dari sayuran, jadi ada kantin sayurannya kita olah di pasar tuh. Nah lalu dari sayuran ini, dari pakcoy ini kita juga ada olahannya itu es krim pakcoy ya, es krim dijadikan pakcoy. Kemudian ada puding lumut pakcoy. Nah lalu karena ada di sini ada tanaman obat. Nah kita juga ada minuman herbalnya, namanya minghe, minuman herbal ada. Berikutnya, menurut Ibu, apakah usaha yang Ibu dan teman-teman Ibu jalankan ini termasuk bagian dari wirausaha? Iya. Baik. Berikutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait budidaya tanaman ya Bu. Yang pertama, untuk tanaman yang dibudidayakan di sini itu bagaimana caranya? Ya. Apa saja alat dan bahan yang digunakan? Jadi untuk alatnya itu terutama harus ada media tanam ya. Nah media tanam itu misalnya ini media tanam terdiri dari tanah, kemudian sekam bakar ya. Nah ini yang sudah kita jual juga, ini tanah yang sudah dimix namanya media tanam. Nih. Nah ini ya. Nah, ini tanah yang sudah dimix ya. Nah ini tanahnya ini
media tanam ini terdiri dari sekam bakar, tanah, dan pupuk kandang. Ini juga diperjualbelikan? Ya, ini dijual juga. Kita menyediakan media tanam dan perlengkapannya seperti pot, apa namanya itu tray, ada juga di sini Neng. Ini buat cara menanam. Berarti untuk selain dari tanaman yang dibudidayakan, yang dijual, Ibu jual Media tanam juga. tanamnya juga, Iya. bibitnya seperti Iya, itu ya Bu? iya. Nah, ini media tanam yang sudah dicampur ya. Kita masukin ke pot atau ke polybag. Nah, ini kan ke pot atau ke polybag. Nah, tadi bibitnya kan, nah ini. Nih, masukin ini. Ini tadi baru membibit, tapi belum keluar. Ini tadi sudah menyemai ya. Hari ini Kemarin. Ini belum keluar. Tuh, tapi udah mau ini udah mau jadi kecambah. emang caranya ditutupi plastik Iya, kresek itu? jadi ini cara cara media tanamnya. Pertama yang tadi sudah dicampur ya, tanah, kemudian pupuk kandang, sekam bakar, dicampur ya Neng, dimasukin tanah atau polybag. Lalu ini setelah setelah tercampur masukin ke polybag, lalu tanamin ini bibitnya dimasukin, mau bibit atau tergantung apa yang mau ditanam. Kalau misalnya yang ditanam bayam, kita taburin aja ya bayam. Tapi kalau misalnya ini kalau bibit harus disemai dulu. Disemai itu di sini dijadikan bibit. Nah, disemai, kemudian setelah dimasukin ya benihnya, ini ditutup. Kenapa ditutup ini? Supaya mereka mencari sinar matahari. Kalau misalnya ditutup itu cepat dia mencari cahaya matahari, lalu keluar kecambah. Nah, udah menjadi kecambah. Lalu ini setelah dari kecambah keluar daun. Nah, udah 7 hari baru keluar daun, pindahin ke sini ke polybag, dikasih tanah yang sudah dimix tadi. Ini kayak pakcoy, brokol nih ya. Kayak brokol, kayak cengkeh. Nah, ini namanya disemai dulu, Neng. Selain di sini itu ada macam-macam sistem, Neng, cara menanam hidroponik. Ini yang tanah itu konvensional namanya. Yang tanah kebetulan habis panen, jadi mau ditanamin lagi setelah ini keluar, setelah jadi panen. Nah, ini sistem aquaponik, Neng. Kalau sistem aquaponik itu nutrisinya dari kotoran ikan. Dari kotoran ikan, kebetulan ikannya habis panen juga, ada yang beli. Nah, jadi si airnya itu mengalir ke sini ya. Ini habis dikuras ke sini, mengalir ke tanaman ini nanti. Jadi nutrisinya dari situ. Ya, kalau yang di konvensional kan dari pupuk kandang, nutrisinya tanah dan sekam. Kalau ini ada nutrisinya namanya abemik. Kalau hidroponik. Ini kampung nih baru 3 hari. Oh, gitu ya Bu? Ya, 3 hari. ya. Kampung 3 hari udah keluar nih. Ini nanti sistem hidroponik. Oh, jadi semua tanaman sini baru di apa ya? Kalau ini Proses baru tanam ya Bu ya? Iya. Yang hidroponik itu media tanamnya ini apa namanya? Rockwool ya? Iya Bu. Rockwool. Udah tahu ya? Iya. Nah, ini media tanamnya rockwool sama air. Iya. Nah, ini apa namanya ini tuh? Baki atau clay ya. Oh, iya. Nah, ini lalu ditutup, ini medianya bibit ya. Media tanam, media yang paling utama adalah abemik ya. Nah, Untuk pupuknya ya, untuk Bu ya? pupuknya, untuk nutrisinya. Ini namanya netpot. Oh iya. Ya, nih. Nah, ini sosin. Kalau yang hidroponik begini emang semuanya sayuran ya Bu? Atau Ya. ada yang buah? Buah juga Bu ada. Cuman kalau buah bentuknya nggak seperti ini. Beda ya Bu ya? Beda. Tapi sama-sama dengan pipa gitu. Sama, ada pipanya. Hidroponik sama. Untuk pengairannya bersumber dari mana ya Bu? Kalau Ini airnya, kita tampung airnya seperti ini. Ada sumur, itu sumur airnya. Oh, sumur Dinaikkan ke air sini nih. Ada instalasinya. Air, itu ada mesinnya ya, naik ke sini ke pipa ini ke sini. mau naik ke sini? Oh, yang itu tuh ke situ. Kan tuh ya, itu. Oh iya. Masuk ke tiap-tiap ini, masuk lagi ke sini, balik lagi ke situ. Oh gitu. Semakin besar, semakin banyak minumnya, banyak nutrisi. Jadi ini paling 2 hari, 3 hari. Untuk cara melindungi tanaman yang dibudidayakan di sini dari hama seperti apa ya Bu? Tahu? Kalau misalnya hama itu tergantung hamanya apa gitu ya. Kebetulan sekarang kan lagi hamanya teh belalang. Ya. Kalau Sunda masih simut ya Neng ya. Iya. Nah, kalau belalang mah itu mah susah Neng, mau disemprot mau apa juga. Kalau udah waktunya pergi, dia pergi gitu.
paling juga disiram dan sebagainya, tetap aja datang lagi. Terus kalau yang paling mudah ini mah yang putih-putih ini mana ya? Iya, yang suka di bawah sama di atas. Nah kayak di jambu ya kayak gitu ya suka Kalau ada. ini hama ya Bu ya? Nah ini juga hama tapi ini mah ya gini hamanya Yang teh. hitam. Ini mah hamanya teh hama apa ya, tapi nggak ngeganggu ke ini ke pembuahan. Nah yang mengganggu Tapi- yang putih itu mengganggu kalau dibiarin. Menyebar gitu ya Bu ya? Tapi kita mah dibuang aja. Dicabut gitu ya? Dibuang misalnya dicengek, nah, kayak di sini misalnya ya dibuang aja. Nah mana ya? Nah ini nih kayak gini nih sebetulnya mudah diginiin aja nih. Nih jadi bersih nanti juga. Terus disemprot, tapi kalau misalnya udah banyak kayak gini biasanya kita buang aja, dipeltek, dibuang gitu. Jadi hilangkannya itu bisa disemprot, dibuang ya. gitu ya Bu ya? Disemprot pakai itu. Kebetulan di sini nggak pakai kimia. Iya. Kita mah pakai alami. Jadi bawang putih suka ada kulitnya. Ya. Bawang putih, bawang merah. Nah itu kita dikumpulin bawangnya, kulitnya, lalu pakai air ya. Oh, direndam. Direndam. Pakai ini sunlight, sunlight cairan buat cuci piring, sabun Iya. cuci piring dikit aja. Dikituin untuk supaya nempel ke tanamannya, disemprotin. Oh, disemprot lalu dibanjur. Nggak mengganggu pertumbuhan tanaman. Karena alami ya Bu Ya, ya? alami. Baik Bu, lanjut ya Bu ya. Ya, Untuk tanaman di sini kan ada banyak ya Bu ya. Cara Ibu dan rekan-rekan untuk membuat tanaman menjadi subur tuh seperti apa ya Bu? Ya, untuk menjadi subur itu tanahnya biasanya jangan dibiarkan ya. Nah, Ya. tanah ini kita digemburkan. Jadi digemburkan setiap, kalau lihat aja misalnya tanahnya udah kelihatan kayak bata, kayak batu kayak gitu ya. Udah keras. Kan kalau tanaman itu harus poros ya. Ya. Nah, ini aja digemburkan. Digemburkan. Ya, nah ini digemburkan, terus dikasih pupuk lagi, biasanya pupuk kandang atau yang itu tadi. Kalau di sini sih dikasih organik, jadi setiap habis masak kasih pupuknya gitu. Setiap ini setangannya harus terampil. Kalau misalnya ada rumput, cabutin, digemburkan gitu nih. Berarti selalu menggemburkan ya Bu ya? Iya. Baik Bu. Jadi Ibu dan teman-teman untuk perawatan tanaman yang dibudidayakan di sini seperti apa ya Bu? Kalau untuk perawatan, ini sebetulnya kita tiap hari kalau perawatan. Ya, perawatan kan menyiram ya, kemudian menggemburkan, itu kan perawatan. Kemudian diberi pupuk, nah itu perawatan. Kalau perawatan misalnya kayak ada gulma ya, kalau istilah pertaniannya kayak ini, rumput-rumput kayak gini tuh gulma namanya, Iya, iya. dibersihin gitu. Tapi kadang ada yang gulma menguntungkan ya, Ya. untuk supaya serangga itu tidak menghinggapi. Ya. Ada. Baik Bu, berikutnya saya akan memberikan pertanyaan terkait wirausaha yang Ibu jalankan. Untuk tanaman yang dibudidayakan di sini tuh apakah dijual-belikan ya Bu? Oh ya, untuk media tanamnya juga, Ya, media bibit, media tanam, bibit, benih. ini ya. Kalau benih, bedanya benih sama bibit kan, kalau benih itu yang biji ya, yang belum jadi tanaman. Benih, bibit, tanamannya yang sudah mau panen, nanti media tanamnya juga. Selain itu juga kita ada bunga, ya bunga kita jual. Olahannya kita jual. Oh, begitu. Baik. Untuk target pasar dari hasil budidaya tanaman ini seperti apa Ibu? Untuk Ibu? Kalau targetnya sih kita tidak muluk-muluk ya nih ya. Kalau menjual itu kita di lingkungan sini aja. Masyarakat sekitar Bu? Masyarakat sekitar juga alhamdulillah sebetulnya belum terpenuhi. Tapi alhamdulillah pokun Kamboyan itu dari semua pokun yang ada di Gede Bage atau nggak semua di Bandung ya, yang kenal pokun pasti beli itunya ke sini, beli bibitnya atau beli tanaman yang sudah jadi. Biasanya kalau ada lomba ada apa mereka belinya ke sini. Oh begitu. Iya. Baik. Berikutnya bagaimana strategi pemasaran yang Ibu lakukan? Kalau strateginya biasanya ini kalau mau panen kita di WA ya, di WA atau diberitahukan ke masyarakat di sini besok mau panen. Oh. Nah mereka itu panennya panen sendiri. Oh, Jadi nggak metik sendiri, saya mau beli misalnya, metik sendiri di sini berbondong-bondong. Terus atau misalnya minta dikirim aja ada di WA. Kemudian selain itu ya selain di WA paling di pemberitahuannya seperti itulah lewat WA biasanya. oh baik. Kalau melalui media sosial juga dijual? Ada dijual ya, ada IG-nya, Facebook ada. Baik Bu. Berikutnya menurut Ibu bagaimana pemasaran yang baik itu seperti apa?
Kalau kata saya ya, kalau pemasaran yang baik mah harusnya ya setiap apa namanya setiap yang mau kita jual itu kan dipromosikan dulu ya. Tapi kalau misalnya sudah terkenal mah nggak masalah, coba tinggal ini aja. Tapi kalau misalnya belum ini ya dipromosikan, misalnya lewat WA atau lewat bicara ya ke teman-teman, nanti ada ini nih, ada apa, ada panen atau Memanfaatkan media yang ada ya Bu ya, media sosial seperti itu. Berikutnya, bagaimana agar produk yang dipasarkan itu dapat menghasilkan keuntungan yang cukup sesuai tujuan Ya. menurut Ibu? Kalau untuk menghasilkan yang cukup itu ini aja apa namanya ya, kita gimana lah caranya, misalnya nggak dari sayuran aja, kan misalnya dari sayuran kita nggak cukup tuh, kita gimana ya diolah jadi makanan. Nah selain diolah mungkin untuk daya tariknya mah kenapa kita ada kantin ya, itu untuk daya tarik ini nih, oh di sini tuh ternyata di Pokon Flamboyan teh selain makan teh ada sayuran gitu, ada sayuran segar, ada bibit, ada apa. Terakhir Bu, menurut Ibu bagaimana cara agar seseorang itu dapat menjadi wirausahawan yang baik? Ya harus bulat Neng, harus bulat, terus jangan putus asa ya, ya harus perencanaannya harus benar gitu, terus misalnya apa namanya administrasinya harus benar gitu. Yang terutama paling promosi ya, promosinya juga harus bagus. Terus ada dorongan dari orang sekitar juga Bu? Ada harus ya, harus ada apa namanya harus ada modal terutama ya. Kalau ini semua modalnya kira-kira berapa Bu? Kalau awalnya Bantuan yang udah dari kalau awalnya enggak, bantuan itu kan, kalau bantuan itu tidak terus menerus ya, jadi kalau bantuan itu pas beri bantuan kita kelola gitu. Kalau awalnya kita iuran dari Iuran warga. anggota, misalnya kita mau butuh pot tuh untuk sekian tanaman, iuran dari saya misalnya 20 pot, dari ini jadi digabung perlu 1000 pot misalnya, atau 1000 polybag, iuran dari satu orang 20 polybag, 20 atau 100 polybag, 100 polybag misalnya, jadi banyak gitu. Nah nanti hasilnya awalnya kita tidak dibagikan dulu nih, jadi hasilnya itu diputarkan lagi, dibelikan benih, dibelikan media tanam, dibelikan dan lain sebagainya. Nah nanti sampai 1 tahun kita tidak mendapatkan untung ya, jadi kita modal terus kan. Nah iuran nanti, nah setelah itu baru kita udah setelah ada uang kas, udah pokoknya kita tidak boleh iuran lagi, memanfaatkan yang ada uang kas tuh, uang kas ada berapa kita kelola. Nah, ada lebihnya diberikan dari itu, tapi kalau nggak ada wayahna gitu ya, kita kelola terus seperti itu ya. Modalnya paling dulu berapa, 500.000 Berarti kalau dari pas awal itu dari itu ya Bu ya? awalnya tiap orang kita, ya, Bu iya, ya? tiap Iuran orang yang 20.000, 100.000 berapa gitu ya awalnya. Terus kemudian ada bantuan baru. Nah bantuan itu alhamdulillah ada CSR Pertamina, kita diberi bantuan waktu itu tapi ini cuman media ya, kita hanya terima manfaat aja. Terus tahun berikutnya kita dapat bantuan ini greenhouse-nya. Nah ini langsung diberikan uangnya, kita yang ngelola 25 juta kalau nggak salah. Dan berikan 25 juta. Terus dari DKPP dikasih mesinnya ini seharga 17 juta kalau nggak salah ya, dalamnya ya. Kemudian dari karena kita membutuhkan yang lain-lainnya, kita ajukan lagi ke Pertamina, cara dapat galeri. Ini kalau dihitung-hitung ini udah ada 2 modal ini, ada 300 jutaan ini semuanya. 300 juta. Kalau nggak tahu emang ini dulu dibuatnya sejak kapan? Tahun 2017. Lumayan lama ya Bu ya? Udah 5 tahun. Kalau dulu mah alhamdulillah kita kan sudah diresmikan sama almarhum ya, almarhum Pak Oded. Tuh ada foto-fotonya. Terus ini pengunjungnya ini dari Kementerian Kesehatan dari Jakarta. Terus kalau dari Pertamina itu dari luar Jawa ya, dari Manado, dari Balikpapan. Udah banyak lah yang ini mengunjungi ke sini. Dari Jogja. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya ya Bu ya. Ya, sama-sama. Atas waktunya juga. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin Ibu, terima kasih banyak. Ya.